Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nokomalasari dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Semester 4, Kelas A, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di video kali ini, saya akan menyampaikan materi yang berjudul Dakwah Bilhal melalui pengembangan dan penerapan IPTEX. Ada 4 poin yang akan saya bahas. Poin yang pertama, setiap muslim adalah dai. Yang kedua, bekerja adalah dakwah. Yang ketiga, kewajiban mengembangkan dan menyampaikan ilmu. Dan yang terakhir, ayat dan hadis. Saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu setiap muslim adalah dai. Dalam berdakwah, seorang dai menghadapi tantangan beraneka ragam bentuknya, baik bentuk klasik, bisa pada penolakan, cibiran, cacian, ataupun teror yang bahkan sampai pada tataran fitnah. Banyak para dai mampu mengatasi tantangan atau rintangan tersebut dengan baik karena niatnya memang telah kuat sebagai pejuang. Meski demikian, ada pula yang tidak mampu untuk mengatasinya sehingga tersingkir dari kancah dakwah. Jalan dakwah bukan tentang yang pendek dan bebas hambatan. Bahkan jalan dakwah sebenarnya penuh dengan kesulitan, amat banyak kendala dengan jarak yang tak terkira jauhnya. Tabiat ini perlu diketahui dan dikenali setiap aktivis dakwah. Agar para juru dakwah atau dai bersiap diri menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi di perjalanan, sehingga revolusi informasi dan komunikasi di jalan dakwah bisa kita atasi. Poin yang kedua, bekerja adalah dakwah. Etos kerja menurut Islam didefinisikan sebagai sikap kepribadian yang lahir dari keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya atau pengalaman kemanusiaannya, melainkan juga sebagai suatu manifestasi dari amal soleh. Sehingga bekerja berdasarkan prinsip-prinsip iman bukan saja menunjukkan fitrah seorang muslim, melainkan meninggikan martabat dirinya sebagai hamba Allah yang didera kerinduan untuk menjadikan dirinya sebagai sosok yang dapat dipercaya, menampilkan dirinya sebagai manusia yang amanah, menunjukkan sikap pengabdian. Sebagaimana firman Allah, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Seorang muslim yang memiliki etos kerja adalah mereka yang selalu memiliki obsesi atau ingin melakukan sesuatu yang penuh manfaat, yang pekerjaan merupakan bagian amanah dari Allah. Sehingga dalam Islam, semangat kerja tidak hanya untuk meraih harta tetapi juga meraih ridho Allah. Yang membedakan semangat kerja dalam Islam adalah dengan nilai-nilai serta cara meraih tujuan. Bagi seorang muslim, bekerja merupakan kewajiban yang hakiki dalam rangka menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang ketiga, kewajiban mengembangkan dan menyampaikan ilmu. Ada satu hadis yang berbunyi, Balighu anni walau ayah, yang artinya sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Pentingnya menyampaikan ilmu pengetahuan kepada orang lain sedalam-dalamnya adalah yang pertama eksistensi, yang kedua adalah instruksi. Yang pertama eksistensi. Hadis yang mengandung kata balighu yang artinya sampaikan adalah sebuah bukti bahwa tablik atau menyampaikan adalah salah satu sifat wajib seorang rasul. Dengan didukung dengan sifat wajib lainnya, yaitu amanah, maka beliau menyampaikan hal ini kepada umatnya, kita semua yaitu manusia. Eksistensi lain yang terkandung dalam hadis ini adalah walau ayah, yang artinya meski hanya satu ayat. Maknanya,
bahwa untuk bisa menyampaikan atau berdakwah seorang manusia sekalipun Rasulullah tidak harus menunggu seluruh informasi dan data yang membuktikan bahwa Islam itu unggul dan tidak akan ada yang bisa mengunggulinya. Yang kedua, instruksi. Sebuah konsekuensi logis bagi kita, umat manusia, ketika mengetahui ada sebuah hadis yang merupakan salah satu wasiat dari Rasulullah, maka harus menjalankannya. Karena akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran, sehingga yang beliau sampaikan pasti bersumber dari Allah pula. Khusus hadis, sampaikan walau satu ayat, di dalamnya benar-benar ada makna instruksi bagi umat manusia, terutama orang-orang yang mengaku beriman, untuk menindaklanjuti isi dari hadis tersebut. Dan poin yang keempat, yaitu ayat dan hadis. Saya akan membacakan surah Al-Imran ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah fanabazuhu wara'a zuhurihim washtaraw bihi samanan qalila fabisa ma yashtarun, yang artinya, dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu hendaklah kamu benar-benar menerangkannya, isi kitab itu, kepada manusia, dan janganlah kamu menyembunyikannya. Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan menjualnya dengan harga murah. Maka itu seburuk-buruk jual beli yang mereka lakukan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.